Dan pada waktu itu saya beranikan diri untuk bikin perusahaan. Jadi saya Dari lulus situ kerja kuliah, dulu jadi ya sudah karyawan. ya harapan dari orang tua untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan kan. Ya udah saya akhirnya melamar bekerja gitu di salah satu perusahaan. Karena untuk sukses itu kan sebenarnya diperlukan sebuah karakter yang kompetitif ya. You're watching Progressive Podcast. Salam progresif. Selamat datang Mas dan Mbak di podcast Regresif IKFH Undip. Kali ini bersama saya Bama Joko Nugroho dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang buat Mas Dr. Anggawira MMMH. Wah, Salam progresif. mantap. Ramadan, Mas Angga, selamat rekan-rekan datang. Mas semuanya. Angga. Merdeka. Merdeka. Mantap. Oke, nah mungkin buat Mas dan Mbak yang belum kenal dengan Mas Anggawira, hari ini spesial banget. Karena Mas Anggawira ini benar-benar seorang entrepreneur, tapi bisa dibilang memiliki interest akademik yang tinggi dan juga aktif berkontribusi di pemerintahan. Jadi benar-benar konsep ABG-nya ini akademik, business, government-nya jalan banget. Dan saat ini Mas Anggawira ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia. Ya. Kemudian beliau juga menjadi Wakil Ketua Badan Riset dan Teknologi di Kadin Indonesia, Ketua Bidang Investasi Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengusaha Pengelola Perparkiran Indonesia, Tim Ahli Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Tim Ahli Komisi Pengawas SKK Migas, kemudian juga menjabat jadi komisaris di berbagai perusahaan termasuk anak usaha BUMN, salah satunya komisaris utama di PT Krakatau Piping Industry, kemudian komisaris utama di PT JSK Gas, komisaris utama di PT Menara Corpora Investama, kemudian komisaris di PT V Office Sudirman, kemudian masih ada juga oil and gas di Texcal Mahato ya, Mas? Ya, salah satu blok. Jadi benar-benar ini bidangnya sangat wide range ya, benar-benar palu gada. Ini kalau mungkin Mas dan Mbak melihat ini kalau dengan udah jadi konglomerasi seperti ini, pasti mungkin ini generasi kedua, mungkin ini orang tuanya juga udah konglomerat. Enggak. Jadi ini salah satu yang menarik buat kita dan menjadi salah satu alasan kenapa kita mengundang Mas Anggawira ini untuk ikut sharing di podcast Regresif, karena beliau ini generasi pertama dan juga bukan dari keluarga yang punya perusahaan banyak dan established gitu ya, Mas Angga? Ya, boleh dibilang almarhum papa saya itu ASN. ASN, oke. PNS Jadi dan justru bukan, jauh ya, dan dari bisnis ya? Misalnya bukan pejabat juga. Almarhum bapak saya itu ya boleh dibilang ya golongan rendah lah Menarik. di apa namanya di kementerian. Menarik banget Ya, deh. ya. Jadi bukan bahkan ASN tapi bukan bahkan masuk ke eselon-eselon gitu Belum, ya Mas ya, ya. ya. Jadi benar-benar dari keluarga yang bisa dibilang agak jauh dari Ya, bisnis. sederhana lah ya. Sederhana tapi di usia yang sekarang berapa nih Mas? Kalau nggak salah 84 ya Mas. Iya, Angga ya? mau masuk 40 lah. Mau masuk 40, Iya. sudah punya bisnis sekian banyak, sudah punya gelar akademik sedemikian banyak, dan juga sudah dipercaya membantu pemerintah di berbagai bidang. Gitu. Iya. Nah, ini kita nanti akan tanya-tanya ke Mas Anggawira, kira-kira bagaimana sih perjalanannya, dan ada tips dan trik apa buat mungkin Mas dan Mbak yang juga ingin mencoba mengikuti kesuksesannya Mas Anggawira. Ya. Oke, kita masuk ke cerita perjalanan Mas Angga sebagai entrepreneur nih Mas. Oke. Nah tadi bisnisnya ada banyak banget Mas. Itu tadi bisnisnya Mas dan Mbak. Saya cuman sebutin sedikit aja karena durasi. Dan jujur aja udah agak capek baca. Tapi sebenarnya bisnisnya Mas Anggawira ini banyak banget. Itu belum lagi itu bisnis-bisnis yang join sama teman-teman ya Mas ya.
ada macam-macam banget dan bidangnya juga kalau saya lihat ada yang mulai investment, Iya. mulai oil and gas, Kesehatan juga ada. kesehatan gitu ya, ada virtual Iya, office. betul. So benar-benar apa ya, kayak palu gada Betul, gitu betul. loh. Nah, ini kalau tadi Mas Angga cerita bukan dari usaha keluarga. Iya. Lalu usahanya Mas Angga Wira ini mulainya gimana, Mas? Kapan mulai usaha? Iya, pertama ya mungkin seperti kebanyakan anak muda ya di generasi saya gitu, di yang kuliah. Saya masuk kuliah di IPB itu tahun 99. Oke. Jadi benar-benar pasca reformasi ya. Pasca reformasi masuk IPB. Ya masih menikmati euforia reformasi pada waktu Oke, itu. jadi termasuk aktivis dia ya? Iya, maksudnya dinamika di kampus pasca reformasi sangat itu. Jadi Dan pada waktu itu ya, emang lagi getol-getol ya? Pak? lagi apa ya, Lagi dinamis, hot-hotnya. lagi dinamis sekali, era transisi gitu. Jadi pada waktu itu dan mungkin saya termasuk ya orang yang beruntung juga ya pada waktu kuliah saya masuk ke organisasi mahasiswa ekstra itu HMI pada waktu itu. Oke. Jadi kebetulan saya sekolah di Jakarta ya. Di SMA saya itu 55 nggak jauh dari sini, itu di Oke. Duren 3 Potlot di Kalibata. Waduh, berarti udah anak slang. Iya, anak slang lah, anak slang. Kemudian aktivis Anak tiba-tiba menjelma jadi akademisi, jadi businessman dan jadi government official ini. Ini Iya. menarik sekali. Gimana, Mas? Terus pada waktu saya sekolah di SMA itu kan kebetulan banyak sahabat saya teman satu kelas gitu ya, yang orang tuanya itu anggota DPR RI. Oke. Betulan, karena dekat kan antara komplek DPR Kalibata dengan sekolah saya tuh mungkin ya nggak sampai 1-2 kilo lah dekat. Jadi banyak yang teman-teman yang anaknya DPR sekolahnya di situ. Nah terus saya sering kan main ke rumah mereka ya, berteman kan ya layaknya anak SMA. Bergaul bergaul lah lah. ya. Kita namanya satu sekolah. Saya ngeliat oh ada banyak apa plakat-plakat itu HMI gitu di apa namanya organisasi apa gitu ya. Ya cukup kurios gitu ya. Ya tapi nggak begitu mendalami juga waktu ya pas SMA. ya pastinya tapi teringat di memori aja gitu Oke. kan. Nah, ya pas ketika masuk kuliah di IPB pada waktu itu ada ya pamflet poster lah, zaman itu kan belum ada sosmed ya, jadi belum ada, jadi Belum ada ya nggak ada, jadi pengumuman itu pasti di mading-mading lah, majalah Itu dinding. kalau masuknya berarti masuk kuliah tahun berapa? 99 saya. 99 itu handphone masih Nokia tuh, Mas? Oh iya, transisi. Atau masih Motorola yang batu bata transisi dari pager ke GSM lah ya. Jadi waktu itu, ya. Mungkin kalau buat Mas dan Mbak yang usianya di atas saya masih paham pager. Jadi kalau untuk mungkin Mas dan Mbak yang kelahirannya 90 atau 2000, jadi pager itu dulu ada suatu device. Ya, itu bisa dipakai untuk kirim pesan Iya, melalui operator. Terima pesan ya. Buat terima pesan. Bukan kirim terima pesan. Cuman kita telepon ke operator, Terus kita kemudian dikirim iya, ke sana. betul. Ada namanya pager. Iya, Kalian mungkin nggak kebayang, tapi nanti bisa dicari. Iya, iya. Oke, jadi kemudian di kampus aktif di HMI. Ya, saya lihat pamflet. Jadi pada waktu itu ada mapercay, istilahnya masa perkenalan anggota cabang, saya ikut. Lalu ada training lah, singkat cerita masuk ke LK1 di HMI ya. Banyak organisasi lain sih ya. Okay. Kayak artinya organisasi kelompok Cipayung lah pada waktu itu yang masih mewarnai, ada juga GMNI, PMII, lain sebagainya. Tapi lah. intinya Mas Angga berarti ketika pas kuliah pun bukan yang kuliah banget dan menjadi lah ya. Jadi saya termasuk yang malah aktivis banyak organisasi. Saya organisasi mahasiswaan, saya masuk HMI, dimulai dari HMI lah ya, saya aktif di situ di komisariat. Lalu melebar lah kemana-mana ya. Oh, ini saya senang nih, Mas dan Mbak yang aktivis ini. Saya mungkin melebar bisa ya, sukses saya melebar kemana-mana, jadi pengurus di BEM juga. Pertama di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih gitu kan oleh teman-teman. Lalu dari DPM saya masuk ke semester berapa gitu kan, karena berarti karirnya begitulah ya. Masuk ke BEM itu mungkin tingkat 3 lah ya, masuk ke BEM. Terakhir saya jadi Mensospol di BEM. Dan juga saya aktif di lembaga pers kampus. Saya juga bisa menjadi pimpinan umum lembaga pers di kampus. Jadi memang udah dari zamannya mahasiswa saya tuh
senang gitu loh, senang aktif di mana-mana gitu. Jadi mungkin boleh dibilang juga bisa jadi nggak fokus ya. Tapi mohon maaf nih, dulu IPK-nya lulusnya berapa tapi? Ini saya akan cerita. belum. Saya akan cerita. Ini akan cerita. Ini topik menarik Ini akan cerita. Perlu diklarifikasi. Perlu diklarifikasi. Saya akan cerita ini kan. Jadi ya saya paksa aktif gitu ya karena senang happy gitu. Tapi ya namanya di IPB ini kan boleh dibilang salah satu kampus dengan kesibukan akademik yang luar biasa gitu. Iya. Itu tugas itu wah ampun deh gitu loh, praktikum, tugas itu kita harus wajib bikin makalah, jadi memang ya kenapa banyak alumni IPB dibilang itu bisa sukses di berbagai tempat ya, memang karena pada waktu zaman ya udah dibiasa under pressure gitu loh, under pressure ya. Diajar multitasking. Udah ada multitasking under pressure lah. Jadi kita tuh udah dibiasakan dari mulai tingkat awal tinggal persiapan bersama ya kita dengan dijejali berbagai macam tugas dan itu harus diselesaikan gitu. Tapi ya itu challenging lah ya. Tapi ya saya menikmati lah sebagai mahasiswa. Nah, tapi di sisi lain saya aktif di HMI gitu kan, aktif di HMI. Nah, ini saya akan cerita entry point-nya untuk masuk ke dunia usaha ya. Nah, karena di HM ini kan banyak sekali program-program lah. Nah, salah satu program yang sempat saya handling itu di Dua Entrepreneur itu kita jualan kambing kurban. Saya ingat the first project, usaha pertama. Ya, the first project ya. Jualan kambing kurban. The first project saya di fakultas. Sekarang juragan oil and gas. First project di fakultas saya ikut jualan kambing kurban pada waktu itu masih masih anak buah lah. Tadi kasih tugas apa nih ya? Kita yang paling gampang kita cari uang untuk organisasi kita jualan kambing kurban. Tapi metode saya jualan kambing kurban itu dengan metode cicilan. Wah, ini karena ini belum ada sosmed, belum sudah ada inovatif. Belum ada Instagram. Kurban juga udah bisa Cicil ya. Jadi saya kerjasama dengan banyak kan senior yang punya pengemukan lah istilahnya ya, miara kita kerjasama dan saya menawarkan kepada alumni kebetulan alumni HMI itu banyak yang jadi dosen dan pejabat di kampus. Ya jadi dosen banyak tuh alumni saya jadi di banyak IPB. juga membuka akses. Nah jadi dekan, jadi ketua jurusan, jadi apa. Jadi saya datang dengan tim saya menawarkan mereka mereka istilahnya harga hewan kurban waktu itu kambing itu satu ekor itu kurang lebih sekitar 200.000 atau 250.000 lah. Iya itu 20 tahun ya 20 tahun yang lalu lah. Sekarang berarti 3 juta inflasi ya. Kata orang you never forget the first day. Masih ingat 200.000 nih. Kurang lebih lah. Jadi saya bersama tim itu ya mungkin kita targetin kurang lebih sekitar 30-an inilah. Ekor. Ya 30 orang lah yang kita approach lah ya. Dengan metode mencicil itu, berarti kan saya ada kewajiban bertemu dengan mereka setiap bulan untuk mengambil uang cicilan. Jadi debt collector juga. Iya, mengambil uang cicilan kan. Ya mungkin istilahnya nggak lalu ketemu dengan mereka 30-30-nya. Tapi sistemnya berarti pada waktu itu sudah memberlakukan walaupun bisnisnya kelihatan bisnis sederhana yang udah konvensional lama. Tapi bisa dibuat inovasi cicilan dan kemudian untuk pembayarannya didatengin satu-satu. Saya didatengin di pick up itu artinya terkadang kita bertemu dengan klien, terkadang juga dia sudah titipin ke sekretarisnya atau orang yang ada di situnya. Tapi ya rata-rata mungkin dari 30 orang ya pasti 20%-nya kita bertemu langsung. Nah, dengan begitu kan kita membangun relasi. Iya kan? Kenal. Wah, enggak jadi ya. Ngobrol, kenal. Kan kenal dengan mereka kan. Kenal dengan mereka dan akhirnya berteman lah, dapat ilmu apa. Ya pasti kan kayak gini lah kita diskusi. Kita dengar dengan senior-senior. 10-15 menit, tapi pasti dia nyapa gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah yang mungkin melatih kecerdasan emosi kita. Karena untuk kesuksesan itu kan sebenarnya diperlukan sebuah karakter yang kompetitif ya. Kesuksesan itu kan kalau IQ, ada AQ. SQ ya, spiritual quotient malah sekarang kan. Iya. Dan dari riset-riset yang ada kan membuktikan bahwa pinter aja nggak menjamin kesuksesan. Malah orang yang rata-rata kepintarnya tapi emotional quotient dan karakter malah dia bisa dia malah bisa lebih punya peluang yang lebih sukses dibanding orang yang pinter secara IQ ya.
Oke, Dari riset yang kan seperti akademik. Nah, ini itu. Mas Danba tanpa bermaksud mendiskreditkan yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, Iya, nih. iya, tidak. Tapi jangan sampai itu kemudian Ya, itu terpaku ke sana membutakan. Artinya ketika dan kau tidak nge-develop quotation, ya. quotient yang lain. Iya, ya. artinya saran saya tadi kan tips and trick ya sekalian ya. Harus di-develop juga emotional quotient kita. Dan latihan emotional quotient kita terbaik itu ya di organisasi ya. Betul. Di organisasi kemahasiswaan, ketemu Kita orang. handle project. Handle, tadi ya. ya. Dan jangan meremehkan tadi mungkin pekerjaan buat sebagian orang ngeliat suruh jualan kambing, Ya. apaan Ya, ya. ya. Tapi sebenarnya ketika itu kita asah untuk Ya. cari inovasi, Ya, betul. bagaimana kita bisa eksekusi dengan baik, itu Ya. juga jadi Ya, latihan, nih, Mas, latihan. tanpa sadar. Tanpa sadar ya istilahnya kan apa namanya? Kebiasaan itu kan latihan terbaik kan, iya kan. Practice makes perfect. Betul. Ya, Dan practice nanti makes perfect. kita lakukan berulang-ulang itu Ya, kalau betul. kita sering bilang juga ke Mas dan Mbak, ke junior-junior, apa yang kita lakukan kemudian jadi habit. Ya, betul. Habit itu jadi karakter. Ya. Karakter itu yang nentuin nasib nanti. Betul. Karakter jadi intuisi kan. Nah, jadi intuisi lagi itu. dia. Intuisi kan jadi feeling. Kemudian Bagaimana? jadi apa ya? Mungkin tadi Mas Angga sempat mention beruntung juga, tapi mungkin ada juga yang bilang kan keberuntungan itu datang juga ke orang-orang yang pantas. Gitu. Iya, Jadi betul, kalau kita betul. punya perilaku Iya, memang iya. mengundang Iya. keberuntungan itu Iya. datang, jadi sering hoki ya. Betul ya, artinya kalau saya bilang itu keberuntungan itu ketika kesiapan ketemu dengan kesempatan. Dan kesiapan itu akan datang kalau kita memberikan suatu vibrasi-vibrasi yang positif ya. Betul. So never jangan pernah berpikir negatif lah dalam Jangan hidup. negatif, Jangan jangan ya. ngeremehin yang Jangan pokoknya dalam hidup ini pesimisme lainnya, Mas, ya. kamu harus optimis aja. Melihat sesuatu itu dari sisi yang optimistik, selalu berpikir positif bahkan aja. dari jualan kambing bisa jadi ketemu orang-orang, bisa Ya, jadi belajar, ya, dapat pelajaran valuable. dan itu tadi yang saya sampaikan ketika ditanya IPK saya lulus dari IPB berapa, IPK saya cukup bagus loh. 3,7. Luar biasa. Bukan karena saya dulu belajar loh, tapi karena saya Jadi sendiri. aktivis bisnis, tapi akademiknya juga nggak boleh ketinggalan ya. Iya, Mas, ya. Nah ini iya. yang kita suka lupa. Karena banyak itu jadi justifikasi. Iya, Mas. iya, jangan Teman-teman ini, jangan jadi IPK jangan- saya jelek, ya namanya juga Iya. aktivis. Padahal kan dengan sibuk. aktivis kan lu punya poin lebih dong. Lu udah kenal dengan banyak orang, lu punya positioning, bargaining position. Lu Tapi kan waktunya kadang habis, Mas. Ya, Kita jadi defensif. ya, maksudnya ya waktu habis itu kan bisa di komplementari Tergantung dengan manajemennya. manajemen Itu lagi. juga kita harus belajar manajemen waktu. Dan itu berarti. juga bertemu ketika saya kuliah S3 juga gitu loh. Ketika saya kuliah S3, mohon maaf saya juga waktu S3 boleh dibilang ya bukan bilang nggak terlalu serius ya, tapi sudah ya, banyak kesibukan ya, lain yang lah. bukan bilang terlalu serius ya, mungkin masih banyak teman-teman saya yang satu kelas itu kan kurang lebih 20 orang ya. Itu yang mungkin lebih serius daripada saya gitu loh. Cuman alhamdulillah saya termasuk 5 besar yang lulus cepat. Luar biasa. Karena kuncinya kan di disertasi kan. Dan Benar. disertasi itu kan Asal bagaimana dia kau lancar, bisa udah meng-approach selesai, daripada guru besar kan, pembimbing kita kan. Benar. Nah, Dan kalau ya tadi Mas Angga, ya bisa dibilang kan paketnya udah komplit nih. Akademiknya bagus, dari sisi bisnis komersialnya juga paham, ekonominya, praktikalnya, dari sisi kebijakan government juga ya paham. Jadi ya tapi mungkin lebih enak. kalau sekarang ya mungkin bisa dibilang, tapi kan saya kuliah S3 itu kan mungkin Masih dulu tuh. 12 tahun yang lalu. Ya itu juga boleh dibilang ya pengetahuan kita secara makro dan ini juga masih Belum belum seperti lah. sekarang. Ya tapi itu tadi menurut saya emotional quotient lah ya menurut saya gitu loh. Jadi penting kita punya ini, tapi penting lagi ya kelihayan kita untuk meng-approach dan meyakinkan orang lah menurut saya. Jadi dan interpersonal skill. ya, Jadi orang juga banyak ya, membantu. interpersonal skill menurut saya, dan saya yakin juga filosofi itu yang menurut saya teman-teman dan teman-teman harus kita miliki. Artinya kita selalu punya filosofi, kan Tuhan juga kasih barang siapa kita membantu kesulitan orang lain, maka Tuhan akan bantu kesulitan kita. Jadi bisa mungkin ya kita ini sudah diberikan banyak dari keberuntungan, ya kita harus helpful lah kepada banyak orang. Nah, itu filosofi hidup saya ya hingga saat ini. Jadi Dan makanya itu yang diaplikasikan untuk bisnis juga. ya, dan itu yang maksudnya saya berusaha ya di komunitas saya, apapun teman-teman yang punya
kendala bisnis atau apa, saya coba membantu dengan cara saya, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa menjawab pertanyaan berapa IPK saya dan alhamdulillah artinya di S2, S3 ya relatif on the track lah. Saya nggak pernah yang IPK-nya tuh sampai anjlok drop, banget nggak tuh. ada. Luar IPK biasa. S2 saya oke lumayan, nggak terlalu tinggi sih pada waktu itu. Mungkin kisaran 3 lah ya, 3, sekian lah gitu. Tiga udah Ya, tinggi oke lah lah. itu, Mas. PLS Sudah S3 oke lumayan lah gede itu. lah. S3 nggak kumlot, saya 3,7, 3,8 juga waktu Oke, S3 ya. siap. Nah, oke, kita tadi cerita-cerita kuliah. Sekarang kalau dari perjalanan bisnis ketika sudah lulus S1 deh misalnya, Mas. Iya, jadi Kita mulai bisnis tuh apa bisnisnya? sebagaimana banyak anak muda ya dan juga tantangan saya kebetulan anak pertama. Adik saya 2 dan pada waktu saya lulus kuliah tuh saya udah ditinggal. Papa saya udah meninggal. Papa saya kebetulan meninggal dalam usia yang masih muda. Jadi saya punya tantangan untuk membantu ekonomi keluarga pada waktu itu. Jadi waktu kuliah itu sudah sambil Ya pada waktu Itu waktu kuliah, kuliah ya masih waktu ada? kuliah itu papa saya di semester berapa tuh, semester akhir lah sudah nggak ada. oke. Ya, jadi itu di tahun semester di Ya pokoknya S1 Pak, ya, Mas, ya S1 Di tuh S1 udah nggak berarti ada. ketika lulus Ya. itu ayah sudah Udah nggak ada, ya. Udah nggak ada. Udah, iya, betul. Berarti ketika mulai bisnis pun sudah nggak ada. Ya, jadi saya juga tiba-tiba saya- jadi tulang punggung keluarga gini, dong, Mas. jadi saya juga nggak langsung berbisnis dulu. Harapan orang tua kan kita lulus kuliah kerja kan, dapat penghasilan, itu aja yang difikirkan orang tua kan. Jadi pada waktu kan IPK saya juga besar gitu kan, jadi kayak nggak ada kesulitan untuk cari pekerjaan. Jadi saya Dari lulus situ kuliah, kerja dulu, ya jadi karyawan. ya harapan dari orang tua untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan kan. Ya udah saya akhirnya melamar bekerja gitu di salah satu perusahaan oil and gas Yang internasional. yang cukup besar Ya cukup besar Internasional, dengan salah satu ya, terbesar. dan cukup gaji juga cukup besar pada waktu itu kalau nggak salah mungkin sekitar 10 jutaan ya. Mungkin tahun berapa tuh? Tahun Mas? 2004, 2003, Wah, 2004. UMR-nya masih berapa tuh? Ya mungkin kalau Itu sekarang mungkin 5 kali UMR tuh. mungkin sekarang mungkin ya kisarannya 20 30 lah ya mungkin Itu 100. fresh graduate Ya, fresh graduate. Oke. Kurang lebih 1 tahun saya berjalan, saya nggak apa ya, nggak oke lah. Kurang cocok. Ya, kurang cocok dengan kebiasaan yang multitasking dan ngurusin banyak hal, ngurusin yang itu aja gitu loh. Malah gitu ya, Mas. Malah terasanya ini kok bosan ya. Ya, iya. Kurang menantang malah. ya mungkin ya nggak tahu lah ya, tapi Banyak kan fresh graduate setahun pertama dia overwhelmed. iya. Dengan wah ini kok dunia kerja malah sibuk banget, repot banget. Mas Angga Iya. karena biasa multitasking malah jadi kok biasanya ngerjain banyak, Iya. itu aja malah Ya ngerjain. kira-kira begitulah ya. Nggak tahu lah, saya lupa pada waktu itu akhirnya udah saya check out pada waktu itu. Tapi kan harus tetap bertahan hidup nih ya kan. Nggak mungkin lah tiba-tiba langsung jadi pengusaha kan nggak ada rumusnya kan. Iya. Tetap kan akhirnya saya keluar dari situ dan kebetulan kayak networking ya, alhamdulillah karena networking saya bagus dengan alumni, dengan senior. Ya saya kerja serabutan. Kerja serabutan itu kan kalau di IPB ini rata-rata banyak jadi konsultan ya. Banyak jadi proyek-proyek pemerintah gitu kan. Megang apa namanya kajian ini, Oke. kajian ini. Ya saya ibaratnya jadi freelance ya lah. freelance lah, peneliti Bantu-bantu lah, senior-senior. membantu lah. Jadi mungkin saya menghandling beberapa proyek lah sambil jalan gitu kan. Menghandling beberapa proyek. Tapi ya di sisi lain saya masih bisa aktif di organisasi yang lain gitu loh. Saya Oke. waktu itu karena saya background saya IPB ya, saya banyak masuk di organisasi berbau-bau pertanian. Oke. Saya masuk di HKTI, Pemuda Tani, lalu di Dewan Tani. Jadi saya aktif di organisasi pertanian. Pada waktu itu ketua HKTI-nya masih Pak Siswono, transisi ke Pak Prabowo. Oke. Pada waktu itu, jadi 2004 atau 2005 lah. Sambil kajian-kajian. Ya, Jadi sambil konsultan ya lah, konsultan di ya mana-mana. istilahnya untuk survive ya ada lebih-lebih lah, masih oke lah gitu kan. Masih Oke. mengerjakan itu sampai dengan tahun 2007 kalau nggak salah. 2006 2007 lah, 2006 2007 dan pada waktu itu saya beranikan diri untuk bikin perusahaan. Nah, perusahaan pertama Nah, tuh ini mulai ya. CV apa namanya?
sejahtera utama mandiri. Luar biasa. namanya filosofis Iya. banget. Sejahtera paling utama dan kita utama mandiri. dan mandiri Nah, ya. itu CVV Ini ya. sama senior atau sama temen apa? Sama teman, Sama teman, tapi teman. sama-sama anak muda. Iya, berarti anak muda. Oke. Sejahtera utama mandiri, tapi kan CV kan. Jadi kan lebih banyak ya peran kalau di CV kan nggak ada pengembagian saham guys. Lebih Ya, baik saya dia lead lah, ada tapi ada sekutu saya aktif, bertiga sekutu lah. pasif, Iya, atau sekutu pasif. saya bertiga lah kalau nggak salah. Nah itu dengan networking yang ada, Di bidang apa nih, Mas? inilah umum lah pengadaan barang dan jasa lah. Oke. Palu gada tadi. Palu Gada. Karena saya punya CV itu, ya karena saya gini, karena saya banyak ketemu orang, banyak senior-senior, Iya. silaturahim. Apa yang dibutuhkan kita Gitu loh, dia provide bilang, lah. dia kita Pak, siap. ada ini nih pengadaan, tapi lu harus punya PT ya, gitu-gitu loh, Oke. harus punya perusahaan. Jadi saya inisiatif aja. Dan pada waktu itu kan challenge bikin perusahaan di era itu kan masih cukup rumit ya, mahal, beda sama Iya. sekarang kan. Sekarang NIB sudah udah banyak murah, kemudahan. iya. Jadi sekarang juga kita harus ini dan masih relatif mahal lah. Ya, tapi saya memberanikan diri bikin CV dan mulai dari situlah kita mengadain project-project lah, project-project PL lah bro. Oke. 50 juta, 70 juta Berarti ya langsung, keuntungan 10% cetak apa-apa gitu-gitulah. Oke, nah ya. dari perusahaan yang ngurusin pengadaan, Ya. kemudian itu kan perusahaan masih margin kecil lah. Iya, betul. Kemudian apa bisnis berikutnya? Nah, dari perusahaan itu akhirnya saya tetap aktif tuh di HKTI, Dewan Tani, KNPI, saya aktif di KNPI juga. Terus pada waktu itu 2007 itu saya tuh dipaksa lah, setengah dipaksa sama senior HMI namanya Bang Kamarus Samad. Oke. Nah, yang sekarang tuh anggota DPR RI, dia Komisi 11 dari Gerindra. Karena dia, ya saya bertemu di lingkungan organisasi KNPI lah. Dia bilang, udah Dindangga, dok kalau udah ada usaha, daftar HIPMI gitu loh. Oke, Daftar mulailah HIPMI. masuk HIPMI. Ya, dan itu juga pada waktu itu ya jujur aja, pembayaran pendaftaran itu kan ada uang sukarela Betul, gitu iya, ya. uang Dia yang sumbangan. bayarin. Oh, Nah, gitu. dia, Luar biasa. Bang Samad kalau dengerin podcast ini, thanks gitu. Ini dari satu itu kemudian di HIPMI Ya, jadi di situ, gara-gara bantu support itu jadi kalau di situ ya akhirnya saya masuk di HIPMI gitu kan, di HIPMI, jadi anggota di HIPMI Jaya kan, kalau HIPMI kan berjenjang ya. betul. Di HIPMI Jaya saya masuk jadi anggota. Ya udah dari situ, saya cerita HIPMI sedikit ya sebelum masuk ke usaha. Nah di HIPMI Jaya ini kebetulan pada saat saya masuk 2007, 2008 itu ada kompetisi pemilihan Musda. Oke, Musda. Musyawarah daerah. Oke, buat DKI. Ya, buat DKI itu berkompetisi Hari Warga Negara, kandidat namanya dengan Adi Sulisto. Oke, siap. Hari Warga Negara itu sekarang di rootnya PT Berdikari, BUMN, Iya. BUMN bidang pangan. Adi Sulisto ini sekarang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Komisi 6. Kompetisi lah mereka. Saya timnya Mas Hari. Oke. Timnya Mas Hari. Jadi tim ses. Ya, tim ses saya dipakai inilah karena kalau punya orang Udah melihat banyak saya ikut punya organisasi inilah mana-mana. untuk persidangan, Kemudian untuk kayak seneng apalah jalan ketemu ya orang, gitu seneng loh. ngomong. Jadi saya die hardnya Mas Hari nih, Oke. die hard lah Mas Hari Warga Negara dan Mas Adi Sulisto gitu. Terjadi kompetisi sengit tuh. Wah, sampai deadlock. Oke. Nah, dan pada waktu itu sampai musdanya itu dilakukan di Kodam Jaya. Wah, Musda HIPMI tapi di Kodam. gila, ini Karena musda- udah Ini pengusaha apa partai? oh iya, udah ribut karena elit-elit yang bertarung, elit-elit HIPMI kan. Sampai harus ke Kodam. Iya, ya elit-elit HIPMI kan luar biasa. Jadi ya udahlah namanya udah itu akhirnya BPP memenangkan Adi Sulisto. Oke. Yang menang Adi Sulisto. Saya di posisinya Hari Warga Negara kan. Iya. Karena di posisi Hari Warga Negara akhirnya tidak terlalu diakomodir di pengurusan HIPMI Jaya. Oke. Masuk cuman bukan di posisi inti lah. Iya. Ya, akhirnya 2008 atau 2009 saya lupa, itu Munas HIPMI di Bali. Oke. Terpilihlah Erwin Aksa. Nah, gerbongnya Hari Warga Negara itu ditarik ke Inilah masuk pusat. DPP. Nah, karena ibaratnya supaya jangan ganggu ngerecokin nih. Oke. Jadi saya relatif saya terus terang belum lama berhipmi lah ya, 2 tahun jalan lah. Tapi saya udah Langsung di dapat kesempatan. Nah itu mungkin tadi keberuntungan lagi. Tapi ya lagi kesiapan, ketemu dengan kesempatan, keberuntungan kan gitu. Artinya ya mungkin orang melihat saya punya pengalaman organisasi dan Benar. itu dibutuhkan lah di BPP Benar. HIPMI. Karena kan kalau tahu sendiri HIPMI ini kan nggak semua orang
senang organisasi juga gitu loh. Betul. Banyak anak-anak generasi kedua, ketiga yang mungkin nggak punya pengalaman organisasi. Jadi saya dibutuhkan. Artinya disitulah mungkin networking saya mulai berkembang Makin besar luas. Jadi saya di organisasi ya terus terang saya jadi berteman nih dengan namanya Erwin Aksa konglomerat gitu kan. Yang mungkin Lagi-lagi mungkin orang lihat dibilang ini keberuntungan, tapi sebenarnya ini kan sudah dipupuk ya artinya kan ketika ada momentum tertentu ya, kan. dari kemampuan Ya. Mas Angga untuk bergaul Ya, berorganisasi ya. itulah yang tadi Ya. kesiapan, tiba-tiba ada kesempatan, itulah jadi keberuntungan Iya. langsung. Ya jadi akhirnya saya berteman kan kesempatan dengan itu Tum EA ya karena Tum EA butuh orang yang mengerti organisasi untuk ngurusin musda, untuk ngurusin apa ke daerah-daerah keliling Indonesia. Ya nggak mimpi juga waktu itu saya harus keliling, bisa udah pada usia berapa udah keliling Indonesia udah naik private jet kita. Nebeng gitu. Luar. Tapi ikut naik. Itu naik. Kita nggak perlu punya untuk menikmati gitu loh. Yang penting gue naik. Artinya ya dari situlah networking saya meluas. Nah, kembali lagi ke soal bisnis tadi. Memang itu barrier to entry ya CV dan kebetulan karena saya itu di lingkungan ini ya salah satu momentum juga. Saya pada waktu itu kan di lingkungan pertanian ya yang saya cerita di HKTI. Iya. Nah saya bergaul banyak tuh dengan pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian. Dan pada waktu 2008 kalau nggak salah deh. Itu ada program pupuk subsidi melalui pupuk organik. Oke. Nah, pada waktu itulah momentum bisnis saya menjadi lompatan. Bisa jadi lompatan dan Ya, saya jadi dapat kayak project. quantum leap-nya Ya, saya dapat project yang cukup besar pada waktu itu gitu. Luar Untuk biasa. mengerjakan program pupuk organik untuk petani. Dan Jadi itu menurut jatuhnya saya modal membantu usaha itu juga ya, modal usaha membantu itu yang paling distribusi. penting yang menurut saya kadang-kadang kan orang bertanya apa sih kunci utamanya menurut saya informasi. Informasi itu very expensive. Informasi Knowledge yang is valid. power, ya. Iya, informasi yang valid gitu ya. Sekarang kan banyak juga informasi di mana-mana. Tinggal kan bagaimana mampu kita melihat Kita informasi. memilah-milah Nah, itu dan maksud saya. mengaplikasikan informasi iya, itu betul. menjadi suatu purpose. Iya, iya. Ya, informasi pada waktu itu. Karena saya bergaul dengan ini nggak ada peluang. Nah, saya berkolaborasi lah dengan teman saya yang di HIPMI yang sudah punya modal. Jadi banyak. Dengan Dan orang disitulah jadi Nah. kemudian beranak bisnisnya ya jadi beruntung. Nggak, tapi macam-macam. cerita dulu nih. Masih ada lagi ya, cerita masih ya? 1-2 tahun. Wah happy saya. Wah meledak. Saya handle project mungkin puluhan miliar pada waktu itu. Dan itu kan lumayan marginnya lumayan besar. Nah ternyata udah di tahun ketiga program pemerintahnya berubah. Ambles. Kita udah investasi pabrik. Saya Kita tadi udah baru mau tanya, ini dari tadi ceritanya bagus-bagus terus. Pernah ada pengalaman gagal nggak? itu ambles, Langsung ini ambles, cerita. ambles. Karena politik ini kan bisnis yang sangat rentan dengan kebijakan pemerintah. Ambles bisnis saya. Saya udah investasi, jadi kan saya berpikir saya juga nggak mau foya-foya nih. Keuntungan itu kita investasikan untuk bikin growth, pabrik ya, lagi development, growth. Gitu. Saya bikin 2 pabrik di Cirebon, daerah kelahiran saya, dan di Lampung pada waktu itu. Kebijakan berubah. Kebijakan berubah. Nyungsep. Pada waktu itu kan memang mereka outsourcing ya, BUMN memang Iya. outsourcing kepada kita. Nah kita downline-nya BUMN lah. Nah, mungkin karena banyak penyelewengan lah pada waktu itu ya, memang faktanya memang terjadi seperti itu. oknum-oknum, Kualitas atau apa ya dievaluasi, nggak boleh lagi ada outsourcing. Jadi kita nggak bisa jualan kan? Bagaimana coba? Kita udah investasi ya udah. Itu tadi namanya. Separah apa dulu waktu itu, Mas? Woi separah ya Gagal kita itu nggak bisa. benar-benar apakah sampai minus cash flow? Oh ya, sampai minus. tutup? Ya harus tutup. Karena kita udah nggak bisa jualan produk itu gitu loh. Ya tapi namanya pengusaha ya kita harus Cari kesempatan berpikir lagi. kesempatan yang lain gitu. Pasti pikir kesempatan. Itu tadi ya. Lagi-lagi pesannya Mas Angga Wira tadi positifnya itu. Iya, harus. Mungkin ada yang dari situ begitu habis bikin pabrik, kebijakan berubah, kesel dia bunuh diri. Iya, jangan. Kita Atau harus ya. kita jadikan karena- turun ke bawah Dan kebetulan untuk karena rebound lagi. saya kan ada di ekosistem pengusaha, ekosistem HIPMI. Jadi ya mungkin saya bergaul banyak teman-teman saya memberikan vibrasi yang positif. Oh dia enggak, cari yang lain. Buka opportunity Banyak yang kesempatan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya kunci utamanya kalau kamu mau wilayahnya, kamu harus masuk ke ekosistemnya gitu. Kamu mau pengusaha, ya lo harus masuk ekosistem pengusaha. Jangan lo masuk pengusaha, lo Mas masuk dan Mbak. masuknya, Bergaulnya iya kan? sama yang tukang main gundu. Ya gitu loh. Nggak masuk. Ya, jadi harus ada ekosistemnya masuk ke Harus organisasi. lihat apapun jadi minatnya kalau kita mau, tapi memang benar itu kan memang ada peribahasanya juga ya. Jadi yang kalau biasanya bird with the same feather flock together. Ya, gitu ya. Jadi kemudian juga orang bilang apa ya, binatang itu dia akan berkumpul dengan Ya, teman-teman ya, sejenis. ya, Kita ya. perlu Iya, betul.
untuk mengelilingi kita dengan orang-orang yang positif, Ya, betul. yang sesuai dengan apa yang Ya. menjadi minat Ya. kita mau tuju Ya, ke ya. depannya. Dan Mas Angga Ya, praktekkan itu. filosofi kuno aja kan. Kalau mau jadi wangi bergaul dengan jual Wali. minyak wangi kan. Ya, benar. It's a simple thing aja gitu. Jadi filosofi itu ya teman-teman, ya kalau mau mau menjadi yang positif ya bergaullah dengan orang-orang yang punya pemikiran positif. Kan manusia itu bisa kelihatan karakternya sederhana. Lihat aja dia bergaul sama siapa. Orang-orang yang di sekitar dia itulah yang mencerminkan siapa diri dia gitu. Kalau saya mau ketahui Mas, ya saya cek aja teman-teman Mas. Itu siapa gitu. Nah, itu kan bisa Menarik. kelihatan. Nah, jadi Menarik. nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh lo cara tanya orang gimana. Lu tanya, oh lu di Lihat aja orang ini begini. teman-temannya Berarti kualitasnya seperti apa ya. 5 6 orang ya yang dia orang day to day dia bergaul, itu yang akan menjadi lu diri lu tuh akan seperti 6 orang yang lu Kelihatan bergaul. ini kurang lebih merepresentasikan Sikan, lah ya. ya. Nah ini mungkin bukan maksudnya Mas Ba ini kita jadi pilih-pilih teman dalam artian tidak bergaul dengan semua kalangan gitu ya. Tapi tadi pasti ada circle dalam kita bergaul itu kan ada yang sifatnya kenalan. Ya. Ada juga yang jadi sahabat-sahabat Ya. yang circle-nya dekat. Nah ini mungkin yang akan merefleksikan, merepresentasikan kita itu kayak gimana. Ya, Kalau kan temennya kadang- ini ya. tukang balapan Ya. semua, kemungkinan besar dia juga suka Ya, balapan. Ya. maksudnya gini, makin dewasa kan, makin ini kan pasti kan circle kita semakin kecil kan. Betul. Nggak mungkin circle kita, ya tetap kita Nah, bergaul. itu be wise, Bergaulnya banyak orang. Saya juga bergaul pasti Dengan setiap hari semua. saya temu orang banyak gitu. Tapi kan yang bisa menjadi circle saya ini kan saya sudah punya intuisi kan. Oh, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini Nah, seperti ini. bicara circle Mas Angga. Mas Angga itu dalam tadi perjalanan semua tadi kan memang ada organisasi. Tapi ada nggak mentor yang spesifik? Yang jadi kalau Mas Angga bilang mentornya Mas Angga itu siapa gitu? Ya ada nggak sosok kalau mentor? dibilang mentor secara spesifik sih nggak ada ya. Tapi saya bilang itu ekosistem tadi. Jadi Ekosistem ya. senior-senior ini yang Ekosistem banyak itu mereka yang jadi- mementori kita gitu loh. Nggak bisa kayak kita misalnya ada guru apa yang spesial nggak ada kalau dalam Soalnya kehidupan. ada senior yang lebih dulu kemudian jadi pengusaha di Ya. itu yang kemudian Mas Angga jadi diajarin dan jadi stylenya itu jadi ikut ke sana Nggak gitu. juga sih. Tapi exactly ya saya. Tapi dari ekosistem ya, kemudian belajar ya, apa yang ya, baik kita exactly ambil, saya, yang buruk ya, kita ya, pilah-pilah ya. sendiri ya Mas. Exactly sih saya orang yang senang belajar kan. Jadi apa namanya ya pada waktu saya masuk HIPI pun tahun 2007 waktu itu saya memberanikan diri waktu itu SMS Bang Sandi. Saya ketemu dia di dalam suatu acara, saya dikasih nomor telepon. Sandiaga Uno, Uno, jauh sekali. Parekraf. Udah konglomerat dia, kita nggak punya aset pada waktu itu. Saya memberanikan diri untuk SMS beliau dan dia lebih respon. Nggak lama, mungkin 3-4 jam setelah saya SMS respon untuk buat janji dan sekretarisnya besoknya atau apa telepon saya untuk konfirmasi janji. Saya minta pengen ketemu lah silaturahim dan nggak lama kemudian nggak sampai sebulan satu minggu kemudian saya langsung bisa ketemu dia. Diterima di kantornya di Menara Karya. Ngobrol lah 10-15 menit. Tapi itu jadi momentum bagi saya ibaratnya apa ya daging lah ya untuk saya bisa punya Walaupun hanya 10-15 ya menit. tapi percaya diri kan. Nah saya mendapatkan ya itu mentoring itu kan. Nah, apa saya Iya. nanya gimana bang? Ah, dia diberikan semangat, diberikan. Dan saya nggak pernah lupa gitu loh. Jadi one of the orang yang menginfluence saya juga salah satunya sosok Sandiaga Salahuddin. Salam hormat Pak Menteri. Mantap. Di situlah ya. Sudah Ya, menghasilkan. ya artinya dan dari situ kan saya ketemu dengan Bang Erwin di kepengurusan Bang Okto. Iya, Bang Okto saya juga ketemu dengan Bang Okto dan saya mengawal Bang Bahlil untuk jadi ketua umum dan saya sangat dekat dengan beliau gitu. Jadi ya kalau dibilang ya saya belajar dari mereka Ya, semua mungkin gitu. dari Kalau situ ya, dibilang karena ya kalau dibilang ekosistem- mentoring ya, mentor saya mereka itu Jadi adalah mentor saya. itulah dengan ada di ekosistem yang tepat, kita jadi ketemu banyak sosok-sosok ya. yang punya kualitas sebagai mentor. Kita bisa Iya justru betul. pelajarin Betul, sekalian betul, semuanya dan, banyak ya. Dan yang terpenting menurut saya, hemat saya yang paling penting itu kan kepercayaan diri ya. Sebagai anak muda kalian jangan takut, Harus percaya punya diri. nyali, harus punya punya diri. confidence, tapi didukung ya, dengan waktu kemampuannya waktu diasah. saya masuk Kimi Jaya itu di 2007, saya minder juga, jujur aja. Saya motor butut saya pada waktu itu. Yang lain pas Anak-anak mau pejabat, kumpul-kumpul anak pejabat pengusaha. pakai mobil mewah-mewah, tapi wah sempet minder juga ya manusiawi lah. Tapi saya bilang enggak lah, saya bilang nih bisa saya taklukkan lah organisasi. Saya udah punya apa namanya? Sudah punya visi ke depan gitu loh. Bahwa ini organisasi ini saya akan bisa jadi elitnya lah gitu. Nah, saya fokus ya akhirnya
setelah sekian lama ya saya udah bisa menjadi posisi puncak lah ya, boleh dibilang kalau di militer saya udah bintang 3 gitu loh ya. Ya, dan Mas Angga ini sudah merasakan 4 kali ya Ya, 4 ketua umum dan HIPMI. mengabdi dipilih atau diminta untuk membantu di BPP, di Iya, Badan Pengurus iya, Pusat, iya. sampai jadi wakil ketua umum, Iya. sekarang ketua bidang Keuangan dan perbankan. Iya, dan sekarang ya betul lagi ikhtiar juga nih menjadi ketua umum Luar HIPMI. biasa. Jadi ya kita apa namanya, kita jalani hidup ini ya, dengan filosofi air yang mengalir, tapi tetap ya meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita ya. Nah, Siap. karena ya tadi kesempatan ketemu dengan kesiapan yang ada tadi ya kita bisa beruntung ya. Tadi baru lah akhirnya saya juga gak pernah berpikir bro untuk masuk ke pemerintahan, nggak ada pemikiran. Maksudnya sekarang bantu masuk ke BUMN nggak pernah juga. Saya ini juru bicara Prabowo Sandi loh di pemilu 2019 kemarin. Pak Bahlil tim suksesnya Pak Jokowi Ma'ruf. Betul. Tiba-tiba perubahan politik yang ada Pak Prabowo bergabung dengan Nggak ada yang tahu, Pak nggak ada yang Jokowi. kebayang. Nobody knows. Akhirnya udah saya di welcome sama Pak Bahlil karena saya udah punya kedekatan pribadi, dia udah tahu kompetensi saya, jadi diminta untuk membantu beliau Membantu. di Kementerian Investasi, lalu di SKK Migas, lalu apa namanya, Mas Hilmi Karim juga kenal juga di HIPMI sudah lama, dia udah tahu juga kapasitas saya. Saya diminta untuk membantu di anak usaha di KS. Pertama di Krakatau Niaga, sekarang saya udah di Krakatau Pipa, Krakatau Pipe ya. Udah dua apa namanya, udah 2 rotasi lah. Artinya kan memang sudah menjalani tour of duty lah. Jadi ya saya banyak belajar. Berarti proven berkontribusi ya. Ya artinya kita nggak dipecat gitu Kalau loh, iya. dinaikkan kelas lah Kalau gitu loh ya yang, kan. dimasukin di sananya malah main golf terus, Ya. malah entertain Ya. terus. Biasanya sekali aja abis Ya, itu udah. ya, keluar artinya lagi. Kalau saya dinaikkan juga dinaikkan, dari perusahaannya mungkin omsetnya lebih kemungkinan besar, berarti ya. mungkin dianggap masih Ya, dipercaya ya. dan kontribusinya jelas ya Iya. Mas Angga. Jadi apa namanya, itu yang cerita kenapa juga masuk ke dalam pemerintahan. Nggak pernah punya planning juga. Nggak pernah Luar punya biasa. planning. Jadi ya apa namanya, ya itu tadi we never know. Ya kita yang penting kita doing the best lah gitu. Itu Oke. aja, do the best. Jadi fokus melakukan yang terbaik. Ya. Apa yang ada di depan mata. Betul. Nggak usah Gak usah kejauhan, ya, nggak usah terlalu mikirin kejauhan kanan ya. gitu loh. Ya kayak zaman kita mahasiswa kan kita pengen merubah dunia kan, tapi kita lupa merubah diri kita kan. Tapi Benar. nah ini step by step ya kita harus Dan pada akhirnya kemampuan kita untuk ya. melakukan perubahan pun jadi bertambah Ya, ya. dan makin banyak yang bisa kita lakukan. Mantap Knowledge is sekali. power, but characteristic is more. Jadi knowledge kita pelajari di bangku kuliah, di bangku edukasi, karakter itu kita belajar di organisasi-organisasi. Yang kita ada di dalamnya di IK apa namanya, IK FH Undip ini belajar juga. Saya juga Betul. pengurus juga di himpunan alumni IPB juga sama. Ya kita berkontribusi lah. Karena mestinya pengabdian paling tinggi seseorang ya manusia ini volunteerism. Ketika kita memberikan memberikan pengorbanan kita, waktu, tenaga, pikiran, uang kita nggak mengharapkan sesuatu apa. yang sukarela. Nah, itu namanya menurut saya volunteerism. Selama kita masih punya semangat volunteerism bagi diri kita, itulah sejatinya manusia gitu. Kalau kita doing something, kita aku mau dapat jabatan, gue mau dapat bayaran lebih tinggi. Ya, ukuran lu bisa diukur. Benar. Tapi ketika lu mengerjakan sesuatu dengan semangat volunteerism, nggak ada yang bisa takar lu. Ya, itu. Dan Pertahankan itu itu. yang katanya makin kita kejar itu kayak pasir ya, Iya. Itu kayak uang juga Iya, begitu. betul. Mungkin dapat Iya. jabatan makin mau Iya. dikejar, digenggam, Iya. malah makin Iya, susah iya, dapatnya. iya. Tapi kalau mungkin tadi hanya positif, kemudian hanya semangatnya kontribusi, Iya. volunteerism, justru orang banyak mengapresiasi dan akhirnya malah mendapatkan Betul. amanah-amanah yang mengangkat Iya, derajat amanah-amanah yang kita nggak malah pernah kita mungkin pikirkan juga sebelumnya kan. Nggak pernah kita kejar juga, tiba-tiba ada gitu. Ya, gitu. Luar Jadi biasa. menurut saya itulah kita. Yang Itu penting gini. dia. Yang penting gini. Makanya Mas Mbak jangan lupa aktif di KFH Undip. Jadi Jadi salah gini, satu ya bagi ruang teman-teman volunteerism. bagi teman-teman milenials ya, enjoy the process gitu loh. Somehow kan kita mau enjoy hasilnya, Langsung result. No. Yes. Dalam step-step itu you nikmati quick win proses yang Harus ada. bisa nikmatin perjalanan. Perjalanan, karena Memang yang hidup ini kita menikmati juga perjalanan. suka kasih tahu ke adik-adik misalnya itu kadang-kadang kita bisa bandingkan juga perjalanan karir bisnis itu dengan seperti naik gunung gitu.
di atasnya itu sebentar dan naiknya capek. Ya. Kalau kita nggak bisa nikmatin Ya, perjalanannya, ya kan menikmati perjalanan. susah, itu, capek. menikmati perjalanan itu kan ada pemandangan sekitar Benar. kita, ada apa. Nah, itu harus bisa dinikmati. nikmatin. Dan harus dinikmati, itu aja. Dan harus pelan-pelan diikutin, kita terus jalan. Memang pahanya udah pegel. Ya, kita istirahat dulu sebentar. Nggak bisa tiba-tiba Nggak bisa. langsung sampai di puncak. Nggak bisa langsung lari. Dan nanti di puncak pun kan Ya, nggak selamanya. nggak selamanya. Pasti ya, turun harus lagi. ada waktunya. Namanya jabatan dan Luar segala macam biasa itu kan ini. ada ruang dan waktu yang membatasinya gitu. Jadi Betul. tadi ya, so enjoy your life, ya, enjoy your process. Luar biasa. Jangan membandingkan juga proses dengan tetangga kita. Kemudian malah punya- jadi masing-masing discourage gitu ya. punya jalannya Jadi, masing-masing. Tadi bukti ya, saya kebetulan juga baru masuk HIPMI dan Ya, ya. tentu ada ya, Ya. kita yang baru mulai berbisnis Ya. dengan mungkin teman-teman yang sudah established, yang sudah jauh Ya. lebih mentereng lah. Ya, jadi Tapi gini, Mas. itu kita tidak boleh menjadi penghambat, kita jadi minder sehingga malah tidak bisa berkontribusi, malah makin Ya, berantakan. jadi gini, kita kan harus tahu kita punya kelebihan dan kekurangan di mana. Saya ini terus terang jujur aja, ya mungkin kalau saya sebagai pengusaha, saya itu mungkin bukan tipikal CEO ya, gitu loh. Makanya kalau lihat jabatan saya kan, saya nggak ada di root itu sekarang saya nggak ada di root. Saya komisaris aja. Karena ya fokus saya ya dalam usaha yang saya bangun dengan kolaborasi dengan teman-teman, ya fokus saya itu di networking gitu loh. Oke, Iya. jadi kita juga harus tahu apa yang Iya. value added Yang kita miliki bawa ke ya, tim dan tidak kemudian menjadi ini karena perusahaan Ya, saya bukan tipikal ya yang saya harus jadi ya, dia nggak dong, bisa. gitu. Saya Harus jadi bukan CEO. orang tipikal operational gitu loh. Dengan Nah, mungkin sebagai itu macam juga ya, salah sebagai satu macam perusahaan yang kuncinya saya ya. punya ini, nggak mungkin saya jadi operational di itu. Kalau enggak ya saya nggak mungkin bisa berorganisasi, nggak bisa mungkin bisa membuka networking yang lain gitu loh. Nah itu salah satu tips dan Luar trik biasa. aja. Ada tips lagi nih, jadi Mas kenapa Gangga mungkin saya nih. banyak Ya. berkolaborasi dengan yang lain ya karena saya mengetahui ya saya pernah jadi CEO di awal-awal ini kan saya handle di Ya. road tapi waduh kalau saya ini saya di operational saya nggak mungkin bisa ini padahal ini nah gitu kan kita harus mengetahui mana yang kita bisa. Dan itu mungkin juga salah satu kunci makanya Mas Angga bisa punya bisnis banyak yang Ya, running, iya, running iya, well. iya, gitu. running Tapi well. kalau Tinggal kita- semuanya mau dipaksa jadi di root, karena kadang kan kita punya, Iya, iya, wah betul. this is my baby, Iya, iya, orang betul. lain nggak Iya, ngerti, iya. nih, nggak tahu. Iya, Saya makanya yang kita tahu. betul ada seperti itu. Jadi saya lihat ada teman-teman yang memang menguasai dia profesional di situ. Ya udah yuk ini kita bicara aku tugasnya. Dan ini. semua jadi bisa Ya akhirnya dengan bisa growth-nya ada juga yang mungkin tidak growth-nya maksimal, ada juga yang harus tutup. Tapi ya namanya bisnis ini kita ya berkembang terus kan dan memang harus siap. Intinya sekarang ini nggak ada yang Superman. Harus ada super team dan zaman sekarang memang kan nggak bisa kalau nggak kolaborasi. Jadi kuncinya di situ. Oke, Mas Angga, sekarang kita bicarakan tadi Mas Angga udah ceritain gimana perjalanannya, kemudian udah sedikit share tips-tips juga ya. Nah, tapi kita mau yang lebih spesifik lagi nih Mas. Ya. Nah, tadi Mas Angga bilang sekarang role-nya Mas Angga itu bukan network, cari peluang gitu ya untuk. Nah, tapi ada nggak tips untuk misalnya tadi kita misalnya orang-orang atau pengusaha-pengusaha muda yang baru mau cari bisnis, yang masih bingung nih bisnis apa nih yang ke depannya yang akan jadi misalnya di luar tadi masalah keberuntungan ya, ada nggak misalnya metode-metode tertentu yang Mas Angga lakukan? Misalnya lihat koran, rajin baca koran. Saya punya teman itu pengusaha, hobinya baca koran. Iya bagus. Memang Lihat kan- dari koran itu apa Iya, yang kan kira-kira saya bilang tadi kan kunci membaca. utama modal apa sih utamanya dalam berusaha Informasi. informasi. Informasi kan bisa diraih dengan berbagai macam cara, membaca pasti, browsing sekarang ke tadi internet, network, baca-baca ya. luar negeri apa dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya kunci utamanya ya kalau misalnya bukan apa ya, saya tuh orang yang paling senang traveling. Dari zamannya masa kuliah, udah punya uang sedikit-sedikit, saya tuh selalu punya target ya setiap tahun. Kemarin aja agak keputus di pandemi ya. Saya tuh sudah selalu punya target minimal saya 1 tahun itu datang ke 2 negara baru lah. untuk lihat. Ya untuk lihat, journey kan. Dan Oh, itu kemudian jadi ide. ya motivasi aja, ya mungkin nggak ada di ide something tapi kan ya dari situ ya. Jadi menurut saya teman-teman yang pasti punya kesempatan traveling lah all around the world lah supaya ngeliat yuk dunia ini seperti apa. Dan siapa tahu kan dapat ide-ide Iya, yang betul. dari luar negeri. Bisa.
ada problem apa Ada bisa apa? jadi Ya, jadi kan ide kunci bisnis. entrepreneur itu kan bagaimana memberikan solusi kan. Apa sih entrepreneur istilahnya kan? Ini juga Iya, salah satu iya. mungkin daging yang bisa kita ambil Definisinya hari apa ini. sih entrepreneur itu kan? Entrepreneur itu kan bagaimana memberikan solusi, memberikan nilai tambah. Jadi usaha cari peluang, ya cari aja sebenarnya cari problem. Iya, Nah, problem. cari Nah, solusinya cari untuk solusi. problem itu. Kalau you bisa berikan solusi, ya keuntungan itu pasti akan Karena kalau itu solusi untuk permasalahan pasti ada yang perlu. ada yang perlu. Ada yang pakai. Kalau perlu ya lu dibayar, lu dapat Benar. something, tapi lu jangan Benar. jangan mikir gue dibayar berapa. Kalau lu kasih services yang bagus, ya pasti lu akan dibayar mahal. Luar biasa. Oke. Nah, next kita mau tanya tips untuk bangun organisasi. Tadi kan Mas Angga bisa dibilang background-nya sempat kerja di company yang besar gitu ya. Kemudian konsultan. Kemudian mulai bikin usaha tadi, mulai dari tadi untuk pengadaan pupuk distribusi gitu ya. Kemudian menjelma sampai ada banyak perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah besar sekali. Gimana Mas Angga bikin organisasinya gitu? Karena kita kan ada banyak pengusaha, produknya ada, marketnya ada, tapi kemudian ngedevelop perusahaannya ini sendiri kesulitan. Iya gitu. kan gini, pertama tadi kan nggak ada yang Superman, kita harus punya super team. Yang kedua ini kan nggak semua usaha itu kan dari nol. Zero kan nggak. Kan ada usaha yang udah berjalan di tengah-tengah, kita berkolaborasi, mengakuisisi, timnya sudah ada gitu. Jadi menurut saya ya, sekali lagi tadi kekuatan utamanya memang di kekuatan SDM ya. Tapi kan SDM itu bisa bagaimana kita bisa membentuk SDM yang kuat, bagaimana kita bisa find out gitu kan. Pertama lagi dengan intuisi gitu. Oke. Kalau dibicara gimana kita bisa tahu orang ini fast apa enggak, ya mungkin ada keilmuannya ya, pakai psikologi tes apa Tapi gitu. feeling itu tapi intuisi juga feeling. tetap Tapi kan jadi feeling saya pegangan Mas bisa Angga seperti juga. ini kan udah 20 years. Aku lihat jadi aku bilang, ini aku cocok sama ini, aku ya gitu loh, udah tahu. Apalagi aku berkolaborasi sama orang itu ya mungkin 1 bulan itu udah tahu, oh ini begini. Berarti ini yang diterapkan Nah. juga dalam misalnya proses rekrutmen cari CEO. Ya, atau iya, CEO itu. intuisi Tapi kan mungkin kalau udah level teknis kan saya nggak pernah terlalu Ya. ikut serta. Paling ketika ada advice saja, ada dari tim nanya ke saya, kadang-kadang saya diminta, ini ada ini ya, saya pasti akan ajak untuk diskusi aja. Apa sih visi kamu, bagaimana kamu melihat kehidupan kamu 2 tahun ke depan, 5 tahun, orang udah tergambar. Dari sebuah visi yang dijelaskan itu, aku udah, ini cocoknya seperti ini. Ya, udah bisa melihat lah kira-kira ya kira-kira gitulah. Tapi kan itu sekali lagi intuisi ya, perlu latihan lah ya, perlu jam terbang lah. Itu yang nggak bisa dikarbit. Iya, nggak bisa Pelan-pelan dikarbit. kita Nggak bisa. belajar dari lihat orang di Nggak bisa ekosistem. nggak bisa dikarbit. Bagaimana dengan awareness untuk aspek hukum? Ketika dulu bikin perusahaan dari CV dari kecil itu pasti kan nggak ada legalnya ya, nggak ada lawyer. Iya, iya. Kapan misalnya Mas Angga ketika berusaha merasa bahwa misalnya aspek hukum itu penting? Misalnya? Iya, aspek hukum penting. Makanya saya ngambil gelar master lagi kan, master hukum, dan saya sekarang mahasiswa hukum juga. Luar Satu. biasa. Jadi jangan ditanya, Masih terus sekolah terus ya Mas. jangan ditanya hukum itu seperti apa gitu. Karena di Indonesia ini menurut saya ya faktor paham, hukum, ya. legal dan ini ya harus mengerti gitu. Karena ya dari pengalaman saya sekian lama berusaha berbisnis ya jangan percaya sama orang begitu saja. Nah, di titik apa Mas Angga punya awareness itu? Apakah misalnya Mas Angga sekarang ketika kita tips ke misalnya Mas dan Mbak yang baru mulai usaha, ada yang sebaiknya dari awal sudah full compliance, sudah sangat aware dengan legal meskipun itu additional cost. Ada juga yang di awal yang penting jalan dulu deh. Ya Nanti kalau udah established kalau baru aku mulai. mungkin sih tipikal yang awalnya kan yang penting jalan dulu ya. Karena usaha atau bisnis ini kalau dibilang kalau nggak dijalan-jalan takut terus ya. Segala sesuatu kan ada resikonya ya. Kalau kita takut terus ya nggak jalan-jalan barang ini gitu loh. Worry terlalu berlebihan. Tapi kan sekarang sebenarnya aspek legal atau aspek hukum ini kan bisa kita ambil referensi dari manapun gitu loh. Dan memang kan sebenarnya udah banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pendampingan legal dengan biaya yang terjangkau juga gitu loh. Termasuk juga perusahaan saya juga gitu loh. Kita punya salah satu unit bisnis kan saya ada perusahaan
virtual office dan co-working space juga. Yang Dan bundling di situ juga memberikan juga di jasa-jasa situ juga itu ada ya. bundling juga untuk jasa-jasa legal aspek, perizinan dan lain sebagainya. Tapi ya menurut saya ya jangan terlalu worry juga kan, tapi ya dijalani Harus dulu. balance lah. Dan Harus itu ya. balik lagi mungkin Iya, intuisi nanti iya, semakin betul, tahu betul, ya. betul. Mungkin Betul. untuk bisnis yang ini Tapi dia lebih ya, high tapi risk. tentunya di awal apapun itu ya kita perlu unsur kehati-hatian. Banyak kali juga saya sebelum-sebelumnya ya namanya tapi uang sekolah lah menurut saya. Banyak percaya, banyak gitu terlalu ya berpikir positif tapi pada akhirnya ya itu tadi saya ditipu orang atau ya ada Tetap juga ada banyak perjalanan kejeblosnya juga kejadian ya, banyak sekali. Nggak terhitung lah. Kalau dibilang berapa kali ditipu ya banyak juga gitu loh. Tapi ya menurut saya itu bagian daripada apa namanya ya journey ya yang kita harus harus jalanin juga gitu. Luar biasa. Dan next apa nih Mas? Rencana ke depan, ini kan Mas Angga sudah apa ya, 4 periode di BPP HIPMI. Sudah paham sekali lah dengan permasalahan dinamika lika-liku untuk pengusaha-pengusaha muda. Tapi dari Mas Angga sendiri, kalau untuk pengusaha muda di Indonesia, entrepreneur muda di Indonesia, kira-kira apa visinya Mas Angga untuk pengusaha muda ini? Ke depan itu kita harus kayak gimana Mas? Menghadapi dunia yang semakin global gitu ya, semakin borderless, semakin digital, semakin tidak pasti gitu ya. VUCA tuh sekarang sudah udah makin gila-gilaan. Kira-kira kalau Mas Angga sendiri untuk teman-teman entrepreneur muda, visi apa ke depan yang dibawa? Pertama, kita harus belajar dari sejarah ya. Perjuangan atau perjalanan kehidupan umat manusia itu kan tidak terlepas daripada perjuangan dari sisi ekonomi kan. Kesejahteraan gitu ya. Hadirnya rasul-rasul, nabi-nabi itu kan sebenarnya apa sih achievementnya kan untuk meningkatkan kesejahteraan umat gitu loh. Kalau saya umat muslim, kalau Nabi Muhammad itu kan baru diangkat rasul umur 40 tahun. Tapi dia udah belajar berdagang dari umur 20. Bersama Siti Khadijah kan. Artinya apa? Artinya perjuangan ekonomi itu menjadi perjuangan yang harus dikedepankan gitu loh. Kita bicara karakter, bicara apapun itu tanpa ada perut lapar, Benar. nonsense. Dan orang yang paling baik pun kalau lapar bisa jadi violent dia. Nonsense. Dan kita juga butuh ketika ada banyak rencana baik, semua butuh kemampuan untuk execute, butuh capital, nonsense. butuh kemampuan ekonomi. Nonsense. Jadi negara ini bisa berjalan baik kalau rakyatnya kenyang, rakyatnya nggak lapar. Kunci utamanya itu. Makanya pendiri bangsa kita pada waktu itu, Hos Cokro Aminoto bikin namanya Serikat Dagang Islam, Serikat Islam yang memperjuangkan perjuangan ekonomi umat pada waktu itu. Dan malah lahirlah itu Kartosuwiryo, Soekarno, Samaun, dari ekstrem ideologi kanan sampai ekstrem ideologi kiri. Oh, teman-teman harus yang di FH, Undip harus belajar tuh Kita soal belajar itu. banyak. Nah, makanya maksud itu kan salah satu contoh yang mungkin banyak orang generasi muda yang nggak paham. Nah itu kita harus dorong bahwasannya bangsa kita di bangsa yang besar ya, punya 260 juta jiwa, sekian ribu pulau, ekonomi kita sangat-sangat luas. Perlu aktor-aktor, subjek-subjek yang menggerakkan ekonomi di pedesaan. Puluhan ribu desa, ada dana desa. Tapi kalau dipakai untuk konsumtif ya nggak jadi apa-apa. Benar. Tapi kalau dana desa turun ketemu dengan Pengusaha-pengusaha muda ketemu dengan aktor yang punya knowledge yang bisa iya kan? mengcapitalize itu ya. Ketemu dengan aktor-aktor yang act locally, think globally. Benar. Saya pikir Oh. kita pikir juga banyak mungkin kendalanya kita pemerintah itu banyak kasih bantuan. Iya. Tapi kan aktornya. karena uangnya itu dana itu tidak dicapitalize, akhirnya hanya jadi buat Ya. konsumtif Iya, dan makanya. maaf beberapa kali Iya. jadi bancakan oknum Iya aja. makanya, maksudnya kan pembangunan SDM itu kan bicara generasi. SDM itu kan nggak bisa lu tanam sekarang 1 tahun depan lu petik. Membangun SDM itu 20-30 tahun. Itu baru dirasakan. Kata Cak Nur begitu. Dan negara-negara besar itu Jepang gimana? Ketika dihancur lalah luntuk namanya itu? Kena bom Iya, atom iya ya. kan? Rata tahun 1945 gitu kan. Apa yang ditanya sama pejabatnya pada itu? Ada berapa guru yang masih ada? Ya, kalau masih ada, udah kita akan bangun peradaban. Buktinya sekarang.
Udah masuk jadi negara negara maju lagi. ya. Korea gimana? Dibangun budaya Korea. Indonesia harus fokus terhadap pendidikan entrepreneur. Yaitu tugas HIPMI yang menciptakan para pengusaha yang bukan hanya dari sisi kuantitas tapi juga berkualitas. Edukasi, pendidikan, nggak ada. Makanya ya saya concern betul membangun tata kelola organisasi di HIPMI. Kita mulai benahi dari mulai ada diklat-diklat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk biar teman-teman punya punya knowledge ya, knowledge skill itu paling penting. Knowledge ketemu dengan ekosistem yang positif, wow, udah aset itu bos. Bagaimana dengan capitalnya, Mas? Pendanaan itu menurut saya akan datang sendiri lah. Ya. Banyak metode kok sekarang menurut saya. Pemerintah juga udah concern kan KUR, ada lain sebagainya. Iya. Kan, Dan apalagi untuk UMKM kan Presiden Jokowi udah akan tingkatkan pendanaan dari itu menurut saya bukan 18 jadi barrier ya. 30. Oke lah ada pada tahapan tertentu, tapi menurut saya it's not a barrier. Barrier utama itu kepercayaan diri, knowledge tadi, karakter. Karena ketika dia punya knowledge-nya, punya capability-nya, biasanya Pas- pintar juga iya, cari pas jalan ya. knowledge, karakter, you dipercaya orang akan kasih. Kan banyak duit-duit nganggur. Orang juga banyak sekarang punya duit nggak tahu mau ditaruh apa. Saya pakai usaha, saya usaha baru tahun ke-7 ke-8 pakai duit bank. Nggak pernah dulu usaha pinjam duit di bank, nggak pernah bos. Saya informasi, mau cari, dia kasih duit teman-teman yang punya duit. Ya, bisnis saya yang pupuk organik, Nggak keluar ada duit. facility dari dia. Jadi Nggak, jangan juga saya nggak yakinin aja. terlalu ini, wah kalau mau ada usaha, ini Saya ada harus project nih, bankable, harus ini. nih begini, mau nggak dapat untung? Daripada dia taruh di bank, kasih untung 2-3 kali lebih cepat, mana dia nggak mau. Saya jaminan apa? Lu tahu karakter gua kayak gimana? Lu bisa percaya? Balik lagi ya. Jadi kalau kita ada trust, orang-orang trust, kita capable, trustworthy, dan masalah-masalah itu lebih mudah. Banyak keberuntungan datang nanti. It's a simple thing aja. Jadi maksudnya kalau misalnya di handicap, oke, kalau bicara sistem ya perlu lah. KUR udah bagus, mungkin nggak kita genjot lagi apalagi sekarang ada banyak fintech yang tadi juga seperti ngobrol kan, itu banyak kok membantu, memfasilitasi. Ada orang-orang yang belum bankable ya bisa pakai fintech, hanya mungkin bunganya lebih besar ya no worry lah, selama costnya itu bisa di Selama dihitung. hitung-hitungannya Yang masih itu masuk, return ya no worry kok. Yang penting kan berbagi aja namanya. Tapi kan kalau setelah you dapat 2, 3, 4 project, you kan udah bisa bankable. Nggak apa-apa dong. Yang namanya kan jangan mau awal-awal dapat untung besar juga kan. Ya, Ada tingkat resiko ada learning curve. Iya dah, Dan ada kita resiko. siap fondasinya ya. Resiko gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi ya kalau bilang orang ketika banyak nanya, wah ada kendala permodalan, no. Permodalan itu nomor sekian bagi pengalaman saya ya, nggak tahu deh kalau nanti kan belum. Jadi Tapi plan ke depan HIPMI, pengusaha-pengusaha muda UMKM harus ditingkatkan capability, knowledge skillnya, bisa knowledge took skill, up the challenge di uncertain world. Percayaan diri nanti soal permodalan itu akan datang, bukan akan dengan sendirinya. Dia ada ekosistemnya ada kan ya. Kenapa misal Amerika bisa bagus itu kan dia punya Silicon Valley. Apa sih itu kan Silicon Valley kan ekosistem sebenarnya. Apa bukan tempatnya ekosistemnya ya, ketika dia ada venture capital, ada angel investor, ada macam-macam terkumpul dalam sebuah ekosistem yang seperti itu, ya orang punya sehingga dia jadi inkubator di sana. Ya, jadi inkubator, tak berkembang, naturally orang ekosistem. valuasinya naik kan gitu. Ya, HIPMI harapan saya jadi ekosistem untuk tumbuh bersama, growing together. Itu visi yang saya. penting ya, harus sinergi ya. Kalau kita tumbuh sendiri ya nggak bisa. Zaman sekarang tuh nggak ada namanya kita tumbuh sendiri. Itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, menarik sih Mas Angga, dan memang tumbuh bersama, kita harus sukses bareng-bareng itu juga sesuai dengan spirit di IKFH Undip. Ya. Jadi IKFH Undip itu kita punya moto itu keris di Ponegoro. K-nya itu kolaborasi. Ya. Ujungnya S, sinergi. Jadi memang itu juga spirit yang kita dengungkan dan kita dorong bahwa maju itu nggak harus saling tusuk-tusukan, injek-injekan. Kita bisa maju bersama, sukses bersama, kita bisa sama-sama kolaborasi, sinergi, dan dengan begitu kita juga jadi bisa took up challenge yang lebih besar daripada kemampuan kita sendiri. Dan semangat spirit di Ponegoro itu bagi saya pribadi itu memang menjadi salah satu referensi dan spirit yang saya pelajari juga gitu.
Makanya anak saya pun Luar namanya biasa. Diponegoro. Luar biasa. Jujur aja, saya juga kemarin saya baru kasih kuliah umum. Saya masih kuliah umum di apa namanya Luar biasa. di Undip Di ya. Undip Sabtu ya. kemarin itu saya cerita juga. Jadi Pangeran Diponegoro itu ya apa ya? Ya karena saya senang baca juga dulu ya. Iya. Nah, mungkin ya itu salah satu pahlawan yang kisah hidupnya itu menginspirasi saya dan itu saya jadikan nama anak pertama saya gitu loh. Itu sebagai Luar sebuah biasa. spirit perjuangan ya. Jadi perjuangan itu spiritnya saya pada anak saya ini loh bahwa ya sosok Pangeran Diponegoro ini yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah kan pada waktu itu. Bagaimana dia Dengan segala ya kesulitannya, apa yang dari dialami, sosok dihianati. seorang misalnya boleh dibilang anak raja dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki kan gitu. Dia keluar dari comfort zone yang ada pada diri dia dan itu challenge kita gitu. Jadi kita jangan pernah merasa kita ada di comfort zone gitu loh. Kita harus keluar dari kenikmatan hidup duniawi. Bahasanya terlalu ini tapi emang itulah. Maksudnya emang itu Jangan terjebak dengan itu dan apa kontribusi harus ada gitu ya. challenge dalam hidup kita, passion, harus ada challenge. Nah, itu maksudnya keluar dari ya perjuangan ya di eranya kan pasti beda-beda. Ada Benar. masa, ada eranya. Perjuangan sekarang ya kita juga harus sebagai anak muda ya kita harus keluar dari comfort zone kita. Mungkin kita misalnya dengan pengusaha udah punya uang banyak, sudah punya apa, tapi kita melupakan perjuangan sesungguhnya kan. Nah, itu ya makin lama kan tantangannya akan makin berbeda juga gitu. Jadi menurut saya filosofi Pangeran Diponegoro atau Diponegoro itu menjadi filosofi bagi anak muda Indonesia. Jadi harus belajar tuh teman-teman, harus baca Itu dia sejarahnya. Mas Ba. Jangan cuma ngakunya bangga jadi anak Iya. Undip. Iya, saya aja bukan Tapi anak Undip aja ya. Di Ponegoronya kita juga jangan sampai kalah dengan Mas Angga Wira. Mantap Mas Angga Wira. Thank you banget. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sukses selalu. Thank you. brother. Mudah-mudahan kita doakan semua ya, Mas Ba, supaya tadi semua rencananya, semua perjuangannya, visi dan rencana ke depan bisa terlaksana ya, semua bisa tadi tumbuh bersama ya. Thank you. Mantap. Oke, Mas dan Mbak, sekian dulu untuk episode podcast regresif kita hari ini. Ya, semoga bisa jadi manfaat. Tadi sih daging semua nih. Saya banyak dapat masukan-masukan yang jadi agak aha moment ya. Selama ini mungkin jadi kendala kita dalam berbisnis, tapi ternyata setelah dengar cerita masukan dari Mas Angga, iya juga ya, banyak saya jadi pelajaran yang kayaknya nggak sabar juga untuk dipraktekin nih ke depannya ya. Oke, sampai jumpa di episode podcast regresif lainnya. Semoga kita semua selalu sehat dan dilimpahi dengan keberkahan. Sekarang kita sama-sama Mas. Salam progresif. Salam progresif.